Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas lagi indikator trading view yang pastinya indikator ini tuh benar-benar bisa dibilang sangat membantu kita dalam melakukan analisa di sebuah market ya teman-teman ya. Jadi indikator yang akan kita review itu ada tiga ya. Yang pertama itu adalah STMA, kedua adalah CM Ultimate yang kemarin ada di video sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah AC entry menggunakan exit trend color ya. Jadi tiga indikator ini tuh benar-benar memiliki akurasi yang sangat sempurna. Kemudian ditambah lagi dengan kriteria entry yang bisa dibilang sangat jarang ya. Jadi dalam artian sangat jarang ini tidak sesering mungkin ada momen-momen yang baik atau tepat ketika kita mau entry ke dalam market ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan cara open posisi menggunakan indikator ini. Jadi indikator ini teman-teman ya, biasa saya gunakan di time frame 5 menit ya. Jadi di time frame 5 menit saya gunakan, kemudian di sini saya hanya menggunakan di XHUD atau di emas ya teman-teman ya. Kemudian cara open posisinya sangat simpel teman-teman ya. Jadi kita akan lihat contoh entry yang pertama. Kita akan cari terlebih dahulu ya. Jadi untuk entry buy dan sell itu sangat simpel teman-teman ya. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu ya. Jadi di mana ada entry sell, di mana ada entry buy, di situ akan ada momen kita untuk masuk entry buy or sell. Jadi di sini saya menemukan satu momen ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman lihat ya di candle ini ya. Tunggu sebentar di candle ini teman-teman. Oke, tunggu sebentar kita hilangkan dulu ya. Ini jadi di sini tuh jaringannya agak nge-lag teman-teman ya. Di sini tuh teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada sinyal sell ya. Kemudian kalau sinyal sell ya wajib berada di bawah garis merah ini ya teman-teman ya. Kalau garisnya ini sudah berubah menjadi warna merah ya, ini artinya downtrend. Kemudian teman-teman tinggal tunggu sinyal sell. Ya kalau udah ada indikator sell, teman-teman tinggal entry di next candle sebelah sini ya. Tunggu sebentar, kita akan entry di sebelah sini sell. Kemudian teman-teman ada satu indikator yang mendukung sell ini valid dan tidaknya. Jadi teman-teman lihat di sini ya. Di sebelah sini teman-teman ya. Di sebelah sini kita harus memiliki tiga kriteria. Jadi yang pertama ya, dia harus berada di bawah moving average ya. Moving average yang berwarna merah ini ya, sinyal ini. Kemudian yang kedua teman-teman ya, yang kedua teman-teman wajib lihat yang di sini ya. Oke, di sini ada tanda panah ya. Kalau tanda panahnya berwarna merah, ya berwarna merah yang ini ya. Nih. Kalau dia berwarna merah, teman-teman baru bisa entry. Kalau dia masih berwarna hijau, dia tidak bisa entry. Atau sinyal itu tidak valid ya. Jadi ini sinyal yang valid. Kemudian untuk open posisi TP ya, TP dan SL teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi di sini tergantung dengan tipe trading teman-teman masing-masing ya. Kalau saya itu tipikal yang ambil kecil-kecil tapi uh, profit ya. Kemudian daripada kita ambil yang terlalu besar, kita harus nunggu lama. Kemudian kalau misalkan tidak TP-TP ya takutnya yang harusnya kita udah profit malah jadi loss seperti itu ya. Itulah kesalahan banyak trader pemula. Kenapa? Karena mereka menunggu TP atau profit yang bisa dibilang lebih besar ya teman-teman ya. Sekali entry, sekalian profitnya gitu besar. Jadi untuk pemula ya, teman-teman belajar dulu yang namanya profit konsisten ya. Profit konsisten itu nggak harus banyak, tapi sedikit. Yang penting konsisten ya teman-teman ya. Setiap hari ada profit, profit, profit. Dari situlah teman-teman itu belajar money management yang baik seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengejar saldo kalian yang loss ya. Dalam artian teman-teman nggak boleh apa namanya emosi dalam melakukan trading ya. Kalau misalkan loss dan udah rasanya apa namanya suasana hati atau pikiran udah kacau, lebih baik teman-teman oh ya lanjut besok lagi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar teman-teman bisa coba di demo terlebih dahulu, kemudian lakukan entry dan backtest ya, dan pastikan teman-teman itu eh, terapkan manajemen yang baik seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini sell kita akan TP-nya ya kecil-kecilan aja ya. Di sini saya anggap ini segini aja TP-nya, SL-nya saya taruh di bagian atas ya, atau bagian area SNR di sini.
Kemudian kita akan cari sinyal yang tidak valid ya teman-teman ya. Jadi sinyal yang tidak valid itu seperti apa? Nah, saya akan cari dulu sel yang tidak valid ya teman-teman ya. Jadi sel di sini juga ya teman-teman ya. Di sini itu selnya tidak valid. Kenapa? Karena di sini ya candle masih berada di atas ya, sinyal berada di atas ya. Ini garis moving average juga masih berwarna hijau ya. Ini sudah tidak masuk kriterianya ya teman-teman ya. Walaupun di sini itu berwarna merah ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan nonton videonya jangan skip-skip agar tidak ketinggalan informasi atau salah persepsi dalam menggunakan indikator ini. Seperti itu ya. Kemudian kita hapus dulu di sebelah sini ya, kita hilangkan gambar, kita akan cari lagi ya. Kemudian kita cari sel-sel yang tidak valid ya, seperti itu. Nah, ini juga nggak valid ya teman-teman ya. Di sini juga nih, kalau areanya masih ranging seperti ini, teman-teman wajib skip sinyalnya ya. Dalam artian dia masih berada di kisaran area ini, belum ada penembusan. Kalau dia sudah keluar, teman-teman baru tunggu entry yang selanjutnya, seperti itu ya. Kalau misalkan masih di area sini, teman-teman wajib skip ya teman-teman ya. Jadi itu aja sarannya. Kemudian kita akan cari entry buy yang valid seperti apa. Jadi di sini itu ya, di sini buy-nya tidak valid. Kenapa? Karena ini teman-teman ya. Memang dia di sini itu kriteria ada sinyal buy, kemudian di sini juga candle berada di atas dari moving average berwarna hijau. Kemudian teman-teman yang tidak mendukung sinyal ini untuk buy adalah yang di bawah sini. Di bawah sini itu masih konfirmasinya adalah sell. Makanya kalau misalkan market seperti ini, teman-teman skip aja ya. Jadi kita akan cari gimana sih market yang benar-benar seperti tadi ya. Jadi entry-nya itu benar-benar masuk ya teman-teman ya. Kita akan cari ya. Kita akan cari kriteria yang sesuai. Oke, di sini oke tidak valid teman-teman ya. Saya kira valid di situ ya. Ini juga tidak valid dan boom. Nah, di sini teman-teman, di sini pas banget ada yang valid ya. Jadi kalau misalkan ini ya, kita ambil di sini buy. Oke. Di sini juga bisa ambil buy ya teman-teman ya. Di sini juga bisa ambil buy atau kita ambil yang sebelumnya karena itu udah jarang. Nah, ini teman-teman ya. Kalau di sini entry buy ya, kemudian teman-teman kalau ada sinyal sell ini diabaikan aja. Kenapa? Karena ini tidak masuk kriteria sell ya, teman-teman wajib skip yang di sini, ambil yang di sini ya. Kemudian di sini adalah buy. Kriterianya seperti yang tadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan dia ada sinyal buy, dia harus berada di atas garis hijau. Kemudian teman-teman lihat ke bawah konfirmasinya di kanal perjalanan ini apakah buy atau sell. Di sini buy ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa entry di next sinyal seperti ini. Kalau teman-teman TP-nya kecil-kecilan, saya yakin ya mungkin akan profit ya teman-teman ya. Jadi profitnya konsisten. Kalau misalkan teman-teman ambil seperti video-video saya sebelumnya 0,40 dolar hitungan dolar ya teman-teman ya. 0,40 dolar sampai 1 dolar per trade-nya seperti itu. Kalau misalkan SL teman-teman taruh di sini. Kemudian untuk perkembangan AI ya, kemarin saya sempat buat AI itu benar-benar masih dalam proses apa namanya pengembangan ya, tahap pengembangan lagi karena kemarin itu ketika saya tinggal ya dalam satu malam itu teman-teman ya dia masih entry dan SL atau TP-nya itu tidak terhitung di trade ke-20 teman-teman ya. Makanya saya masih mengusahakan mengoptimalkan supaya trade-nya itu masuk semua. Kemudian kalau trade dengan SL yang kecil ternyata tidak menghasilkan profit yang cukup lumayan teman-teman ya, melainkan dia akan kena SL terus-terusan. Karena kita tahu ya pergerakan market itu tidak apa namanya tidak selalu menurut dengan apa namanya analisa kita ya, karena market ini digerakkan bukan oleh trader-trader seperti kita ya, melainkan ya teman-teman bisa tahu sendiri ya. Kalau kita di sini hanya bisa mampu menganalisa ya, selebihnya itu kita tidak bisa menggerakkan arah candle ini mulai atau turun, tapi kita bisa mengetahui arah trennya naik atau turun teman-teman ya, seperti itu. Kemudian kita akan cari lagi di sini buy tidak valid ya teman-teman ya, walaupun di sini terlihat profitnya tinggi, namun indikator ini hanya digunakan untuk scalping ya teman-teman ya. Jadi scalpingnya itu kalau misalkan ada entry seperti itu, yang tadi kriterianya itu baru teman-teman bisa entry. Nah kalau misalkan di sini buy, ini buy misalkan ya, ini tidak valid kenapa ya teman-teman bisa lihat sendiri di bawah valid, di sini valid, di atasnya nggak valid seperti itu. Dia masih berada di bawah moving ya. Makanya sistem scalping ini adalah follow the trend. Kalau menggunakan indikator ini tuh adalah follow the trend, teman-teman ya. Kemudian kita akan masuk ke settingan ya. Jadi di sini tuh teman-teman, saya masuk ke indikator dulu ya. Nah, STMA ini ya teman-teman ya,
ini itu adalah super trended moving average ya teman-teman ya. Yang ini punyanya Kinva ini ya. Ini kita lihat dulu sini teman-teman ya. Jadi ini tuh koneksinya memang sedikit lemot teman-teman ya, sedikit lemot. Harap dimaklumi teman-teman. Nah, sini indikatornya itu sebenarnya ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Namun ya sesuai dengan settingan dia menjadi seperti ini teman-teman ya. Ya, tunggu sebentar ya. Karena kalau di setting dia akan seperti ini teman-teman ya, STMA. Nah, di sini teman-teman sumbernya itu adalah close, moving average-nya itu ganti ke hold, kemudian moving average ledge-nya itu 150, ATR periode 14, ATR multiplier-nya itu teman-teman pakai 0,7 ya. Kemudian yang dicentang hanya satu aja, jadi show buy and sell or sinyal teman-teman ya. Jadi itu aja, kemudian dicoraknya ya teman-teman centang hanya dua aja, buy dan sell-nya. Kemudian di sini pilih ya, kalau buy itu bar di bawah ya, kalau sell itu bar di atas, seperti itu ya teman-teman ya sinyalnya. Kemudian diklik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke CM Ultimate. CM Ultimate di sini kita masuk ke CM Ultimate ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita pakai sesuai dengan isi video yang kemarin kita upload itu Ultimate Moving Average. Jadi ini membantu kita mengarah melihat arah tren mau ke atas atau turun seperti itu ya teman-teman ya. Kita pakai yang ini, kemudian untuk settingannya itu default teman-teman. Di sini kita gunakan sesuai dengan chartnya ya. Jadi di sini pakai sesuai dengan hitungan time frame yang digunakan chart. Kemudian di sini 90, di sini kita pakai 1 ya, sesuaikan dengan yang ada di layar teman-teman. Kemudian kita masuk ke coraknya. Coraknya itu hitungan ada 3 di sini. Kemudian yang dicentang itu semua teman-teman ya. Jadi nggak boleh ada yang kelewat. Kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir itu adalah AC entry. Nah, AC entry with alert. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita pakai yang ini. Kalau udah, kita akan masuk ke settingannya. Di sini settingannya agak sedikit ribet. Jadi teman-teman wajib pelan-pelan ya tonton videonya. Karena di sini kita akan unchecklist beberapa corak terlebih dahulu sebelum masuk ke inputnya. Jadi coraknya teman-teman unchecklist dari sini sampai sini ya. Kemudian kita sisakan yang green triangle dengan red triangle-nya. Kemudian yang zero line-nya ini kita unchecklist ya. Kemudian bar color-nya teman-teman sesuaiin aja. Di sini saya gunakan kuning dengan biru ya teman-teman ya. Kemudian untuk centangannya kita itu aja. Presesinya teman-teman bisa centang kedua-duanya. Kemudian kita masuk ke inputnya. Nah, inputnya di sini teman-teman perlu perhatikan karena di sini ada beberapa settingan yang perlu teman-teman atur. Jadi yang pertama itu BB periodenya teman-teman pakai 14, deviationnya pakai 1 ya, fast lag-nya pakai 21, di sini slow-nya itu pakai 45, kemudian sinyal lag-nya itu pakai 14 ya, scalping for LTS-nya itu pakai 10.000 teman-teman ya. Kemudian untuk persentase of vertical space usernya kita pakai 30 ya, shortnya 50, dan long term SMA-nya kita pakai 200 seperti biasa. Kalau misalkan kita mau scalping di time frame kecil, kita harus perhatikan moving average yang di nilai besarnya ya teman-teman ya. Jadi agar kita juga melihat arah trennya, kemudian trading tidak arah tren seperti itu. Kalau udah kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi itu aja settingannya teman-teman, bisa dicoba di akun demo. Kemudian teman-teman juga akurasinya dari indikator ini ya teman-teman ya. Kemudian ini hanya saya gunakan baru di XROD karena saya tidak menggunakan di beberapa player ya. Kalau misalkan menggunakan AI, saya menggunakan di market Euro USD atau GBP USD ya teman-teman ya. Jadi di sana lebih stabil pergerakannya ketimbang di XROD ya teman-teman. Kemudian kita hilangkan gambar. Jadi itu aja yang mau kita review hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa chat di kolom komentar atau chat di telegroup ya. Jadi beberapa hari ini mungkin akan sedikit upload ya, karena masih progres AI. Dikarenakan progres AI itu saya buat seperti mining teman-teman ya. Jadi persentase profit harian, kemudian bulanan, ya sampai tahunan itu. Jadi biar sambil jalan ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalkan udah fix dan udah aman digunakan, mungkin saya akan sharing ke teman-teman sekalian. Jadi itu aja yang bisa saya bahas hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.